Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berpikir positif. Kali ini sesuai janjiku yang kemarin, aku mau bahas bagaimana cerita suka duka ngontrak bersama pasangan. Yang mungkin kemarin saya bahas tentang bagaimana kita tinggal nyaman bersama mertua. Akan tetapi jika memang kondisi di mana kita sudah berusaha sedemikian rupa, namun kenyataannya kita tidak bisa tinggal nyaman bersama mertua, atau mungkin karena kondisi lain, alasan lain yang mengharuskan kita mengontrak. Nah, kali ini aku mau cerita bagaimana suka duka kami menjalani hidup di kontrakan untuk memulainya, ataupun mungkin kalian yang baru memulai kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sharingkan bisa bermanfaat untuk kalian. Itu tahun 2008 saya menikah muda. Kalau misal kalian memang mentalnya nggak kuat, saran saya sih jangan ikutan nikah muda. Nikah muda itu ekstrim banget, cobaannya banyak. Kenapa? Karena secara mental sebenarnya kita belum dewasa, ya kan. Waktu itu saya menikah di usia 19 tahun, masih kuliah waktu itu. Suami juga sama, masih kuliah, tapi usianya lebih tua daripada saya 5 tahun. Untungnya sih ketolong di situ ya. Jadi kan ada yang penyeimbang lebih dewasa. Langsung ke poin dimana awal ngontrak. Jadi awal ngontrak itu kita sama sekali belum ada uang, nggak ada uang, kita nggak ada tabungan, ya kan. Jadinya saya tuh inget banget kalau misalnya waktu itu saya jual anting, kalau nggak salah sih laku berapa sih, 1 juta atau berapa. Dan harga kontraannya itu 800.000 ya, ukurannya itu 4x10, isinya itu 2 kamar, kemudian 1 kamar mandi. Sudah nggak ada dapurnya atau apa, nggak ada. Kemudian di situ tuh cuma bangunan aja ya, kontrakan itu nggak ada fasilitas apa-apa. Untuk pompa air kita juga harus beli sendiri dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah, dan kita itu nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, waktu itu untuk jual anting itu kita buat bayar kontrakan, kemudian tasyakurannya itu juga kecil-kecilan, sederhananya dibagikan ke tetangga sekitar. Dan saya ingat sekali waktu pertama kali kita ngontrak itu kita belum punya kasur, nggak ada kasur. Jadi kita itu tidur di alas banner bekasnya itu ya, poster itu ya. Jadi kita tidur di situ semalam kalau nggak salah. Ya sedih sih, sedih. Kadang kalau inget itu pengen nangis gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita sudah melewati itu kan kayak jadi cerita suka duka pernikahan kita gitu ya. Kemudian kita tuh juga belum punya lemari. Jadinya pakai kardus mie instan waktu itu buat tempat baju. Ya kita sih emang sengaja ya nggak ngambilin barang-barang dari orang tua. Mungkin di rumah ibu saya tuh juga ada lemari saya, atau mungkin suami. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mandiri gitu ya. Kemudian ingat banget itu beli kompor 1. Kemudian untuk yang nanak nasi tuh dandang, kita nggak beli magicom gitu, nggak yang untuk apa namanya nanak nasi cepet itu, enggak. Kemudian ada tempat penggorengan atau wajan, itu bekas saya dulu kerja di Surabaya, jadi pakai itu. Kemudian sendok kalau nggak salah cuma 6 biji. Kemudian untuk piringnya itu saya dapat dari beli sabun cuci ya kan. Dan itu cuma meja aja, meja. Kemudian itu dapurnya saya taruh di tengah kayak ruangan itu kan ada kayak ruang tengah gitu ya, karena nggak ada dapurnya di situ. Nah, kemudian sudah berjalannya waktu, kalau nggak salah itu bulan depannya itu saya dapat uang tuh dari saya kebetulan sambil kuliah itu ngajar sih waktu itu. Nah, jadinya saya belikan almari, kalau nggak salah itu harganya berapa sih, 300.000 kalau nggak salah. Jadi almari itu kecil, dia tuh separuh untuk gantungan, kemudian separuh itu untuk naruh barang. Nah, almari itu aku taruh di tengah, yang ruang tengah itu sebagai penutup dapur, karena memang dapurnya nggak ada. Nah, hanya itu sampai sekarang lemarinya masih bagus,
Nanti ini aku fotoin, aku taruh di sini ya. Itu lemari pertama aku kali beli saat menikah. Kemudian untuk kasur itu akhirnya suami ngambil kasur lantai di rumahnya. Yaitu kita tidurnya di kasur lantai yang tipis banget. Itu berapa senti sih, itu 2 senti apa 3 senti ya, pokoknya ya tidur di situ. Jadi kalau nanti kita selesai, kita sapu atau apa, kemudian yang lainnya ya sudah kita nggak beli. Kita minimalis banget dan ya nggak punya apa-apa. Untuk ruang tamu pun kita juga nggak ada sofa, juga nggak beli karpet. Nah, hanya tikar. Ketika ada tamu datang ya sudah, kita bukakan tikernya, setelah nggak ada kita tutup lagi. Seperti itu sih. Itu untuk kontrakan kita yang pertama. Kemudian untuk kontrakan kita yang kedua itu harganya agak mahal, 1.500.000 lah, sudah punya uang waktu itu ya. Dia bagus. Kalau yang untuk kontrakan pertama itu kan dia lantainya lantai semen gitu ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian yang kontrakan kedua itu dia lantainya keramik. Di situ tuh ada lemari, kemudian ada dipan dan lain sebagainya. Dan kita sudah punya beberapa barang sih, kayak kasur, kemudian untuk masak rak. Untuk yang kontrakan pertama saya tuh inget banget, saya nggak selesai sampai 1 tahun. Kenapa? Karena waktu itu saya hamil dan saya melahirkan, sehingga kontrakan itu dilanjutkan sama orang lain. Kalau nggak salah saya dapat uangnya gitu ya. Kemudian mau balik lagi ketika sudah melahirkan, habis dari orang tua kita ngontrak lagi tuh. Nah itu kita ndak ada ini sih, belum ada uang. Sempet juga sih saya tinggal di rumah ayah saya, rumah bapak saya waktu sudah meninggal, karena rumah beliau nggak ada yang nempatin, tapi setelahnya itu dijual sehingga saya harus ngontrak lagi. Nah di situ pas ngontrak di yang rumah satunya, tempatnya lebih strategis gitu daripada yang sebelumnya. Nah di sini untuk kalian yang mau ngontrak, aku mau ngasih beberapa saran ya untuk kalian yang ingin gimana sih nanti ngontrak itu seperti apa gitu, kita harusnya gimana gitu kan. Barangkali saran ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi yang pertama itu adalah kalian cari kontrakan itu yang murah, yang sesuaikan dengan budget kalian, gak perlu mahal-mahal. Kenapa? Karena kan itu hanya sewa ya kan. Kemudian kita juga nggak perlu malu gitu kontrak, karena menurut aku sih kontrak itu juga bukan aib gitu ya. Kalau saya pribadi sekarang baru menyadari sih, lebih baik saya ngontrak sih daripada beli rumah pinjam gitu. Tapi kalau dulu belum seperti itu mindsetnya ya kan. Selain murah itu pilih yang sederhana gitu. Dalam arti apa? Jangan yang fasilitasnya lengkap, kemudian tempatnya nyaman dan lain sebagainya. Itu jatuhnya kita nggak termotivasi untuk beli rumah. Jadi waktu itu saya memang sengaja cari rumah yang sederhana dan saya tidak membeli barang apapun. Tujuannya ya apa? Yang pertama, kalau misal kita langsung di kontrakan bagus, kemudian kitanya nyaman, kitanya lupa, nggak ada motivasi untuk pengen segera punya rumah, pengen nabung dan lain sebagainya kayak gitu. Salah satu tujuan kita itu cari rumah yang sempit atau mungkin yang sangat sederhana, very minimalis, itu adalah biar kita tergerak untuk segera pindah, untuk kita punya rumah. Kita tergerak untuk setiap hari doa, minta tergerak untuk kita berhemat, kita beli perabot banyak-banyak secukupnya yang kalian butuhkan. Untuk alat masak berapa gitu kan, kemudian untuk tempat baju dan lain sebagainya. Tidak perlulah kita beli TV yang baru. Saya aja beli TV itu baru di kontrakan kedua kalau nggak salah ya. Itu kenapa saya beli TV? Karena saya punya anak kecil, saya mesti harus muterin anak saya itu lagu dan lain sebagainya. Itu pun aja TV-nya TV bekas loh, kalau nggak salah harganya itu cuma 300.000 kalau nggak salah. Nah tujuannya kalau kita misalnya nggak beli perabot, itu yang pertama kita pasti penuh gitu kan rumah kontrakan. Nanti kalau pindahan lagi kita berat. Kemudian yang kedua, belum tentu perabot itu cocok dengan rumah kita, karena kan kita nggak tahu tuh kita mau bikin rumahnya seperti apa, atau mungkin model rumah kita seperti apa, luasnya seperti apa, cocok nggak, kita maunya dikasih sofa yang seperti apa, maunya kan kadang ada temanya gitu kan untuk rumah kita gitu. Jadi
itu nggak perlu banget kita, itu nggak perlu banget kita beli perabot yang nggak penting-penting, apalagi sampai direwangi berhutang gitu ya, geridit-geridit gitulah ya. Nggak, nanti insya Allah adalah rezekinya setelah kalian beli rumahnya dulu gitu ya, jangan beli isinya dulu. Kalau aku sih gitu ya. Kemudian saran selanjutnya itu adalah tasyakurannya sederhana, yang sederhana aja, nggak perlu kita tuh masih ngontrak aja kita harus ngundang yang banyak banget semua saudara dikabari dan lain sebagainya. Kalau aku sih nggak perlu, menurut aku kalau misal mau tasyakuran ya dianterin aja ke rumah saudara, ini untuk apa namanya, berkat ya, untuk kuenya ya, kue tasyakurannya ya, atau tetangga yang sekitar, hanya cukup ngundang tetangga yang sekitar. Pokoknya tuh minimalis banget sih, yang terpenting itu kan didoain gitu kan ya, kemudian kitanya nanti bisa nyaman tinggal di situ. Nah kemudian yang saran selanjutnya itu biasanya sih kita itu mencari yang lokasinya itu atau lingkungannya itu dekat dengan tempat ibadah. Mungkin yang beragama Islam seperti saya deket lah sama masjid, jadi ketika suami mau jamaah juga gampang. Atau mungkin dan lingkungannya itu lingkungan yang mendukung, dalam arti nggak tempat kayak geng atau geng-geng motor atau apa, tempat nongkrong ngopi yang sampai larut malam kan itu kadang mengganggu gitu ya, deket kafe atau apa gitu kan, yang mungkin musiknya apa jedok-jedok gitu ya, suaranya tuh kayak ganggu. Atau mungkin deket sama warung atau apa. Tapi kalau misal tipikal tetangga kita nggak bisa milih kan, kita belum kenal sih ya. Saya sih mungkin ada cerita sedikit sih masalah tetangga di kontrakan. Jadi dulu yang kontrakan saya pertama yang murah itu yang 800.000. Nah di samping rumah saya itu ada salah satu warga, dia itu yang terkenal tidak pernah sosialisasi ke masyarakat gitu. Mungkin orang melihatnya itu mungkin dikira dia kejelasan di bawah rata-rata ya. Nah saya sih selalu berpatokan ya bahwa semua manusia itu pada dasarnya baik sih. Jadi kalau misal saya memang nggak pernah nongkrong di tetangga ngobrol gitu, gosip gitu, hampir nggak pernah sih ya. Meskipun saya basically itu wong deso gitu, wong deso itu kalau yang nggak apa sih, nggak ikut nimbrung itu kayaknya nggak itu loh, kayaknya nggak rukun gitu, padahal kan nggak kayak gitu juga kan. Tapi saya tuh berusaha nunjukin saya tanpa nongkrong pun sebenarnya juga apa namanya peduli sama tetangga. Di sini nggak maksud pamer sih ya, sebenarnya cuma ngasih pandangan aja ke kalian, sebenarnya semua orang itu baik sih pada dasarnya. Nah orangnya itu bener-bener gak pernah sosialisasi ke orang, gak pernah ngobrol sama sekali, kayak orang diam 1000 kata gitu loh ya. Anak-anaknya sama istrinya sih ngomong sih, tapi kita emang nggak pernah sosialisasi. Mungkin karena kebiasaan orangnya itu nggak pernah gitu loh sama tetangganya. Nah itu kalau misal saya ada makanan dia tetap saya bagi, tetangga samping saya juga sama, tetap saya bagi. Di luar dugaan mereka itu baik banget sama kita, beneran baik banget gitu. Dok 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 gitu, dia nggak bilang salam atau apa, kan emang jarang komunikasi ya. Jadi dok 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 gitu, pintu kita dibukain, saya dikasih mangga sekresek. Dok dok dok, kita bukain lagi pintunya, dikasih nangka kayak gitu. Jadi saya tuh merasa kayak tetangga saya itu semuanya sayang gitu loh ke saya. Kemudian yang samping saya itu sebenarnya ada, dia tuh lumayan orang kaya sih sebenarnya. Beberapa sih orang itu sambat ya, apa sih istilahnya, kayak ngeluh gitu loh, nggak suka tetanggaan sama dia. Jadi kiri kanan saya itu sama-sama tetangga yang nggak recommended kata orang-orang gitu. Nah kenyataannya nggak seperti itu loh. Ternyata kalau misalnya saya itu kan pulang kuliah, masih kuliah, nah itu hujan, jadi jemuran saya di belakang itu ternyata diambilin loh. Jadi saya melihat dari situ bahwasanya semua manusia itu baik sebenarnya. Apalagi yang punya rumah itu, di belakang saya itu yang punya rumah itu mbah yang sudah sepuh sama anaknya itu pejaga belum menikah gitu ya. Dia juga sama sih kayak nggak pernah sosialisasi juga sama. Itu saya inget banget mbahnya itu bilang rumahnya itu hanya rumahnya itu suruh beli saya hanya dengan harga 10 juta. Murah banget kan waktu itu.
Ya tapi dasarnya saya belum ada duit ya, waktu itu minta orang tua pun juga nggak bisa gitu ya kan, juga masih harus kuliah, belum nyelesain skripsi dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya nggak ada duitnya, nggak jadi kebeli gitu. Tapi dari situ karena mungkin orangnya tuh kayak respect ke saya gitu, jadi kayak nganggep saya tuh anaknya gitu kan, sampai ya udah Dok kamu beli aja 10 juta nggak apa-apa kayak gitu buat mbah gini-gini, kamu cicil nggak apa-apa, bahkan seperti itu. Tapi nggak ada duitnya saya waktu itu. Ya rezekinya nggak di situ sih. Kemudian yang di apa namanya kontrakan yang kedua itu tetangganya juga sama, jadi dia tuh emang lingkungannya tuh lumayan agak mampu gitu ya orangnya, maksudnya tuh orang desa sih, tapi punya sawah yang luas-luas gitu loh ya. Mereka baik-baik semua. Ada yang tetangga saya itu selalu bancaan, maksudnya tuh sering sedekah gitu, bikin bubur, bikin apa, itu kayak saya jadinya ikut niru gitu loh. Kenapa? Karena kayak weton si anaknya, weton si suami, jadi seminggu itu selalu dia bancaan karena keluarga itu banyak isinya, jadi wetonnya tuh kan seling-seling gitu loh. Pokoknya mereka itu baik-baik semua sih menurut aku. Kemudian kalau yang kontrakan kedua itu hampir setiap hari kita itu ada kayak apa ngaji gitu, bacaan di musola, bacaan di makanan itu banyak banget dan enak-enak gitu ya. Orangnya itu adalah lingkungan yang sering sedekah kayak gitu. Jadi semua tetangga saya tuh nggak bisa saya lupain gitu, mereka tuh baik-baik semua. Sampai sekarang kalau ketemu di jalan itu kita sering nyapa, di medsos juga sama, saling like kayak gitu loh. Ya luar biasa sih apa namanya mereka ke kita gitu. Terlepas dari kata-kata orang-orang, mungkin katanya oh mbak kamu kok kerasan ya tetanggaan sama dia, kamu kok betah ya tetanggaan sama dia. Saya sih nggak ngerasa ini sih ya, nggak ngerasa kayak misal dinyinyirin tetangga atau mungkin apa. Saya tuh nggak pernah meduliin masalah itu. Yang terpenting adalah kita apa ya berbuat baik dulu sih, seperti itu. Dan pada dasarnya manusia itu sebenarnya baik, itu yang harus digarisbawahi. Selanjutnya itu cari daerah itu yang aksesnya gampang gitu ya. Mungkin kita nanti nyari yang agak masuk pelosok dalam, tapi kita juga bisa nanti rugi di transport. Jadi kayak gitu ya, jangan yang terlalu murah kemudian kitanya terlalu jauh gitu. Yang murah tapi akses jalannya itu gampang untuk kita itu ke tempat kerja atau kita ke tempat apa namanya kuliah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau saya waktu itu masih kuliah jadi tempat kuliah. Kemudian untuk lingkungannya, jangan, kalau saran saya sih jangan di perumahan ya. Kalau perumahan itu kan ada iuran keamanan, ada iuran kebersihan, itu lumayan juga sih. Kemudian lingkungannya kan agak hedon gitu. Maksudnya itu lingkungannya itu ya semuanya kan karena emang orangnya udah punya pekerjaan yang tetap dan lain sebagainya. Impactnya itu kadang kita jatuhnya melihat ke atas gitu. Kita masih ngontrak tapi impiannya kayak orang udah punya rumah gitu, pengen beli mobil atau apa. Ya nggak semua orang sih apa namanya inginnya seperti itu. Tapi kalau kita yang masih muda, masih belum punya visi misi yang jelas dalam hidup, aku yakin sih gampang terpengaruh banget sih. Nah itu cerita suka duka aku tinggal di kontrakan bersama pasangan, susah-susahnya seperti apa ya kan. Awalnya tuh nggak punya apa-apa sama sekali, dan kita juga nggak malu meskipun apa namanya kontrakan kita jelek, sederhana ya. Tapi yang jelas di kontrakan itu enak sih. Yang pertama karena kita kan tidak tinggal bersama mertua, jadi kita itu bisa belajar bagaimana kita itu mengelola keuangan. Kita tahu bayar listrik sendiri, masak sendiri, jadi kita terbiasa untuk ngatur uang itu seperti apa, kita berhematnya seperti apa. Ya kalau kita nggak punya uang sekalipun kita makan seadanya kan juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, orang tua kita nggak tahu gitu loh. Kitanya juga nggak pernah cerita sama sekali, nggak pernah cerita ke orang tua tentang keadaan kita. Ya menjalaninya mungkin kelihatannya ya udah anakku bisa gitu ya ngontrak sendiri gitu. Kita pasti bebas ya. Kalau di rumah mertua kan pasti tidak bebas dalam arti apa? Kita nggak mungkin ya bermesra-mesraan dengan pasangan itu di sembarang tempat ya. Misalnya pas lagi nonton TV kemudian kita ciuman gitu, pegang-pegangan, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah tapi kalau di kontrakan kan bebas, adanya kan kita sama pasangan, kecuali ada anak gitu kan beda lagi mungkin ya, tapi kan masih bisa lah dikondisikan gitu ya. Tapi kalau misal untuk ikut mertua, hal yang seperti itu ya nggak bisa dilakukan, apalagi di
rumah mertua itu ada saudara ipar kita yang beda akan muhrim, yang laki-laki atau mungkin sebaliknya. Jadinya kita kan juga nggak bisa pakai baju yang baju yang terbuka auratnya, jadi kita harus pakai baju yang nutup aurat juga. Nah terkadang kan kita juga harus pakai kerudung dulu lah, apalah, itu kan ribet ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita ngontrak sendiri, kita bebas, mau pakai hot pants pun bebas gitu, mau pakai baju seksi pun bebas. Nah di situ sih mungkin poin plusnya. Kemudian juga kalau orang ngomong sih masih gak tangi ya, bahasa Jawanya itu meskipun kita bangun siang nggak masak itu nggak apa-apa gitu ya, kita sakit tidur seharian juga nggak apa-apa ya. Tapi meskipun saya nggak pernah sih kayak gitu, karena jujur kalau saya sakit rumah berantakan itu saya justru nggak bisa istirahat gitu ya, jatuhnya yang tetap dipaksain untuk bersih-bersih. Itu kembali sih ke pribadi masing-masing, tapi intinya memang di kontrakan tuh bebas banget kalian. Dan itu tadi saran-saran dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Aku doakan kalian yang menikah segera bisa terwujud impiannya untuk memiliki rumah baru. Untuk cerita rumah baru mungkin nanti akan saya sharingkan bagaimana awal kita bisa punya rumah, dan itu sebenarnya kayak suatu keajaiban, karena saya tuh merasa tidak ada bayangan sama sekali kalau misalnya kita bisa beli rumah gitu ya. Karena setelah itu suami saya sakit ya, butuh biaya besar untuk pengobatan. Tapi qadarullah, Allah itu baik sekali, Allah itu sayang banget sama kita. Tidak ada yang mungkin ketika semua yang kita inginkan itu kita bawa ke doa dan kita yakini bahwa semuanya itu bisa terwujud. Itu sih, dan yang terpenting juga itu kita mesti harus sabar, karena kadang-kadang kita itu mesti kayak ngeluh gitu ya, zaman gak ada rumah, atau ya ampun kok kita pindah-pindah terus sih, kayak kasurnya itu terbang kemana-mana kan, dia naik dari mobil ini ke mobil ini pas pindahan kontrakan gitu kan. Kadang yang ngeluh juga sih, manusiawi. Tapi semakin kesini kayak badai berlalu, sudah 10 tahun berlalu, malu gitu loh, malu sama Allah gitu yang begitu sayang banget ke kita. Jadi ternyata itu adalah proses kedewasaan kita gitu. Jangan lupa kalau bermanfaat kalian share ke yang lain. Juga aku minta maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya dan bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.